sebuah simbol keberanian. Masa kecil dan pendidikan Malala Yousafzai. Malala Yousafzai lahir pada tanggal 12 Juli 1997 di Mingora, sebuah kota yang hidup di lembah Swat, Pakistan. Lembah Swat yang terkenal dengan keindahannya yang menakjubkan dulunya adalah tujuan wisata yang populer. Keluarga Malala, bagian dari komunitas Pashtun, sangat menghargai pendidikan dan menanamkan kecintaan belajar pada dirinya. Ayahnya, Ziauddin Yousafzai, adalah seorang advokat yang penuh semangat untuk pendidikan, terutama untuk anak perempuan. Ziauddin Yousafzai, seorang guru, mengelola sebuah sekolah di kota kelahiran mereka. Ia sangat percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memberdayakan anak perempuan dan memutus siklus kemiskinan. Malala, terinspirasi oleh dedikasi ayahnya, tumbuh subur di lingkungan akademis. Dia unggul dalam studinya dan dikenal karena kecerdasan dan rasa ingin tahunya. Tahun-tahun awalnya dipenuhi dengan kecintaan pada buku, rasa haus akan pengetahuan, dan keluarga yang mendukung, yang mendorong impiannya. Bahkan sebagai seorang gadis muda, Malala menyadari kesenjangan antara peluang untuk anak laki-laki dan perempuan di komunitasnya. Dia melihat bahwa banyak teman perempuannya tidak mendapatkan akses ke pendidikan karena norma masyarakat dan keterbatasan ekonomi. Hal ini memicu dalam dirinya rasa ketidakadilan dan tekad untuk memperjuangkan hak semua anak perempuan untuk belajar. Dia tidak tahu bahwa semangat awalnya untuk pendidikan akan segera membuatnya menjadi ikon global. Masa kecil Malala ditandai oleh ketenangan lingkungannya yang indah dan kerusuhan yang berkembang di wilayahnya. Lembah Swat yang dulunya merupakan simbol perdamaian, perlahan-lahan dibayangi oleh kebangkitan ekstremisme. Taliban, sebuah kelompok militan, mulai menancapkan pengaruhnya di wilayah tersebut, menantang tatanan masyarakat mereka. Kehadiran mereka membayangi lembah, mengancam kebebasan dan peluang yang dimiliki Malala dan teman-temannya. Bayangan Taliban, ancaman bagi pendidikan anak perempuan. Tahun 2007 menandai titik balik di lembah Swat dan dalam kehidupan Malala. Taliban dengan interpretasi hukum Islam yang ketat memperketat cengkeramannya di wilayah tersebut. Ideologi mereka yang menindas meluas ke semua aspek kehidupan. Tetapi pendirian mereka tentang pendidikan anak perempuan sangat keras. Mereka menyatakan bahwa anak perempuan dilarang bersekolah, menganggapnya tidak Islami, dan ancaman bagi pandangan dunia mereka yang menyimpang. Sekolah-sekolah ditutup, gedung-gedung dihancurkan, dan para guru, terutama guru perempuan, diancam. Pemerintahan teror Taliban menanamkan rasa takut di hati orang-orang, memaksa banyak orang untuk mematuhi perintah mereka karena ketakutan. Jalanan Mingora yang dulunya ramai menjadi sunyi, tawa anak-anak bermain digantikan oleh kesunyian yang menakutkan. Masa depan yang dibayangkan Malala dan teman-temannya yang dipenuhi dengan pembelajaran dan pertumbuhan tampaknya sirna setiap harinya. Ayah Malala, Ziauddin, menolak untuk tunduk pada ancaman Taliban. Ia percaya bahwa mendidik anak perempuan bukan hanya hak tetapi juga kewajiban moral. Dia terus mengoperasikan sekolahnya, meskipun secara sembunyi-sembunyi, memberikan secercah harapan dalam lanskap yang semakin suram. Malala, yang menyaksikan keberanian ayahnya dalam menghadapi bahaya, menjadi semakin teguh dalam keyakinannya bahwa pendidikan adalah hak fundamental yang tidak boleh ditolak siapapun. Tindakan keras Taliban terhadap pendidikan berdampak buruk pada lembah Swat. Anak perempuan yang dirampas haknya untuk belajar, dikurung di rumah mereka, impian dan aspirasi mereka hancur. Komunitas yang dulunya berkembang dilanda ketakutan dan ketidakpastian, masa depannya disandera oleh ideologi para ekstremis. Dunia menyaksikan dengan ngeri saat penindasan Taliban terjadi. Tetapi bagi Malala dan keluarganya, ini bukanlah berita yang jauh. Itu adalah kenyataan mereka. Perjuangan sehari-hari untuk bertahan hidup dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Menyuarakan suaranya, advokasi Malala untuk pendidikan. Dalam menghadapi kesulitan, Malala menolak untuk dibungkam. Pada usia 11 tahun, ia mulai menulis blog untuk BBC Urdu dengan nama samaran Gul Makai. Dalam entry blognya, dia mencatat kenyataan hidup sehari-hari di bawah pemerintahan Taliban, ketakutan yang menyelimuti komunitas mereka, dan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada kekuatan pendidikan. Kata-katanya yang lugas dan jujur memberikan gambaran sekilas tentang pengalaman mengerikan gadis-gadis muda di Swat dan menjadi dakwaan yang kuat atas rezim Taliban yang menindas. Blog Malala, meskipun anonim, dengan cepat mendapat daya tarik.
Suaranya yang dipenuhi dengan keberanian dan keyakinan beresonansi dengan orang-orang di seluruh dunia yang terkejut dengan tindakan Taliban. Dia menjadi simbol harapan dan ketahanan, sebuah bukti semangat gigih mereka yang berani menantang ekstremisme. Kata-katanya melampaui batas geografis mengingatkan dunia bahwa bahkan di masa-masa tergelap, keinginan manusia akan pengetahuan dan kebebasan tidak dapat dipadamkan. Seiring dengan berkembangnya platform Malala, begitu pula keberaniannya untuk berbicara menentang ketidakadilan. Dia mulai memberikan wawancara kepada media lokal dan internasional, mengadvokasi pendidikan anak perempuan, dan mengecam kebrutalan Taliban. Kefasihan dan semangatnya terpancar, memikat penonton dan mengumpulkan dukungan untuk tujuannya. Dia menantang para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan, mendesak mereka untuk mengakui pendidikan sebagai hak asasi manusia yang fundamental dan untuk berdiri dalam solidaritas dengan orang-orang SWAT yang tertindas. Advokasi Malala datang dengan risiko pribadi yang besar. Taliban yang terancam oleh pengaruhnya yang semakin besar mengeluarkan ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan keluarganya. Namun, Malala menolak untuk diintimidasi. Dia tahu bahwa suaranya kuat, bahwa kata-katanya memiliki kemampuan untuk menginspirasi perubahan. Keyakinannya yang tak tergoyahkan pada tujuannya, keberaniannya dalam menghadapi bahaya, dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap pendidikan menjadikannya kekuatan yang tangguh yang akan segera ditakuti oleh Taliban. Sebuah tembakan yang terdengar di seluruh dunia, serangan terhadap Malala. Pada tanggal 9 Oktober 2012, kehidupan Malala berubah drastis. Saat dia kembali ke rumah dari sekolah dengan bus bersama teman-temannya, dua pria bersenjata Taliban naik ke kendaraan tersebut. Mereka menanyakan nama Malala. Niat mereka jelas. Ketika dia mengidentifikasi dirinya, mereka melepaskan tembakan, menembak kepalanya dan melukai dua temannya. Serangan itu, tindakan pengecut yang brutal, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Malala diterbangkan ke rumah sakit militer di Peshawar dan kemudian dipindahkan ke Inggris untuk perawatan khusus. Dia menderita luka parah dan kelangsungan hidupnya tidak pasti. Dunia menahan napas, berdoa untuk kesembuhannya sambil mengutuk tindakan keji itu dengan cara yang paling keras. Serangan terhadap Malala, seorang gadis muda yang berani bermimpi untuk mendapatkan pendidikan, memicu kemarahan dan memicu percakapan global tentang pentingnya pendidikan dan hak-hak anak perempuan. Dukungan yang mengalir untuk Malala belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat, dari para pemimpin dunia hingga anak-anak sekolah, bersatu di belakangnya, menyatakan solidaritas mereka dan mengutuk kebiadaban Taliban. Serangan itu yang dimaksudkan untuk membungkamnya justru berdampak sebaliknya. Itu memperkuat suaranya, mengubahnya menjadi simbol global keberanian, ketahanan, dan perjuangan untuk pendidikan. Kisah Malala, sebuah bukti kekuatan satu suara untuk menginspirasi jutaan orang, menjadi seruan untuk perubahan. Serangan terhadapnya menjadi pengingat nyata akan perjuangan berkelanjutan untuk pendidikan anak perempuan di banyak belahan dunia, dan sejauh mana para ekstremis akan berusaha untuk mempertahankan kendali opresif mereka. Dunia sedang menyaksikan jelas bahwa perjuangan untuk pemulihan cipta terkecil dunia di mana semzulnya pemulihan insan tanpa pemicu.